Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Cukup jelas ya? Tadi Anda diperlihatkan oleh Anissa ya, bagian kedua setelah bab satunya Nadila, yaitu konten area atau namanya apa ya itu ya, tempat untuk meletakkan materi pembelajaran dalam aplikasi LMS. Itu penting ya, karena mungkin kalau Anda lihat ya, pergi ke sekolah-sekolah, nggak usah ke sekolah-sekolah ya, mungkin di kampus kita ya, Anda menggunakan LMS Moodle, menggunakan Google Classroom, mungkin yang lain saya juga tidak tahu, Anda bisa lihat itu. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Anissa tadi itu tidak dipertimbangkan ya. Yang meletakkan tugas, saya meletakkan tugas, kemudian penjelasannya ada di platform lain misalnya. Misalnya Google Classroom dipadukan dengan WA. Tugasnya diletakkan di Google Classroom, tapi instruksinya ada di WA. Mungkin seperti itu ya. Jadi kayak apa ya, kurang rapi. Jadi Anissa itu mengingatkan kita, karena Anda sudah belajar ini, kalau nanti Anda terjun ke dunia pendidikan dan harus melakukan pembelajaran campuran, luring maupun daring, ingat-ingat kalau menggunakan LMS ya, pesannya Anissa tadi, dari bab yang dibaca adalah yang rapi. Satu, rapi, kemudian konsisten, kemudian jelas memberikan arahan. Karena itu akan sangat membantu siswa dan itu adalah bagian dari fungsi pengajar dalam pembelajaran daring sebagai fasilitator. Kita memfasilitasi siswa kita agar mereka bisa belajar dengan baik. Ya. Karena tidak ada yang bertanya untuk dua narasumber ini, ya, memang berarti mengdahsyat dua. Ya, Saya silakan. ingin Saya bertanya. Nul, mau tanya ke siapa? Ya, sebenarnya ini pertanyaannya kayak ngobrol, tapi kepada Nabila saya yang pengen bertanya. Ini Ya, ke berkaitan Nadila ya. tentang yang game tadi. Uh, Iya, Pak. ya, Tadi kan dijelaskan juga kan yang tentang game, peranan game ada memiliki peran dalam pembangun pembelajaran. Jadi pertanyaan saya yang kita tahu nih kan, pemikiran semacam itu bisa diterima karena negara luar yang punya pemikiran yang lebih maju dibandingkan Indonesia yang menganggap sebuah game itu, ya kita tahu kan pemikirannya masih kolot gitu tentang kalau apa-apa game pasti bikin merusak pikiran dan lain-lain hal gitu. Nah, apakah hal tersebut, maksudnya pemanfaatan game ini sudah berkembang atau bisa berkembang di Indonesia dengan masih adanya pemikiran semacam itu, Nadila? Kalau seumpamanya bisa, kira-kira apa contohnya? Dan kalau tidak bisa, bagaimana rencana Nadila seumpamanya ya kan untuk mewujudkan hal itu? Terima kasih. Baik, jadi tentang pemikiran buruk tentang game ya. Iya. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu memandang bahwasanya game online itu buruk, memandangnya itu hanya dari sisi buruknya. Dan jadi karena kebanyakan itu memandang sisi buruk, jadi kebanyakan orang lain pun ikut-ikutan memandang bahwasanya game online itu buruk. Nah, kalau untuk berkembang di Indonesia itu susah kalau masih pemikirannya seperti itu. Caranya ya kita sebagai yang memiliki pemikiran bahwasanya tidak game online itu tidak hanya memiliki sisi buruk, kita kita memberitahukan bahwasanya game online itu tidak hanya memiliki sisi buruknya saja, melainkan memiliki kelebihannya juga. Namun apabila masyarakat masih tidak bisa menerima pemikiran tersebut, susah
Karena semua itu kembali lagi kepada pandangan masyarakat masing-masing, karena pemikiran orang kan beda-beda, jadi kita susah untuk membuat mereka berpikiran seperti kita juga. Cara menanggulanginya ya kita memberitahukan bahwasanya kelebihan game online itu seperti ini. Tapi kalau mereka tidak bisa, ya kitanya saja yang membuktikan bahwasanya game online itu tidak hanya memiliki sisi buruknya saja, begitu. Di sini ada yang suka main game online? Siapa Ada, di sini yang suka? Siapa? Banyak, Pak. Siapa? Ya, siapa aja. Zainul suka main game. Siapa? Zainul? Siapa lagi? Kalau saya sempat suka, sekarang udah enggak. Sempat suka, sekarang enggak. Yang lain? Jarang, Pak. Selain Zainul. Sempat suka. Sekarang kalau Zainul apa? Game online-nya apa? Yang dulu pernah sempat dimainkan? Main game PUBG juga, banyak. PUBG. Mobile Legend, AOP. Mobile Legend, iya. Mobile sih, Pak. Mobile Legend sama PUBG beda ya? Game seperti itu. Beda, Mobile Pak. Legend apa bedanya, Zainul? PUBG itu yang tembak-tembakan. Kalau Mobile Legend? PUBG itu yang mainnya kayak perang, Pak. Kalau Mobile Legend itu kayak apa sih? Saya lupa nama istilah gamenya, kayak sejenis tim lah. Kami player disuruh menghancurkan tower sampai ujung gitu. Ya cenderungnya ke hal-hal yang kalau gamenya itu permainannya visualnya itu perang ya. Ada tidak game online yang visualisasinya bukan perang? Ada tidak game online banyak, yang Pak, kalau bisa banyak ya? Banyak. Ada yang game online yang saya tahu ada sempat berupanya kayak Monopoly, Pak, kayak yang pernah main Monopoly, Pak, ada itu. Namanya game Get Rich kalau tidak salah. Itu Minecraft ya juga, kata Pak, Sani ya. Minecraft ya. Gitu. Oke, Minecraft. Saya sempat main juga tuh, Pak. Minecraft tuh banyak disukai anak-anak loh. Minecraft. Itu ada kekerasannya tidak Minecraft tuh? Oke, kalau PUBG, Mobile Legend mungkin ada kekerasannya ya. Dari sisi usia mungkin itu agak. Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh Nadila tadi dalam presentasinya, satu pemikiran tahun 2005 ketika Anda masih berumur 3 tahun, itu mestinya Anda coba, kalau kalian memang suka main game, coba Anda pikirkan mulai sekarang ya. Apa ada tidak ya bagaimana cara mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis game online? Kalau Anda bisa menemukan itu, Anda akan menjadi penemu loh. Anda akan kaya dari situ. Kalau saya kan nggak tahu, main game aja nggak bisa itu. Dan tidak tertarik lagi. Ada sih, Pak. Nah, gimana Zainul? Saya pernah saya main game ini, ceritanya ya, Pak. Ini cerita saja. Ya. Ada dulu game ya. Kalau anak mental pasti tahu nih, kayak Sani, Irfan pasti tahu nih, kena. Ada game namanya Bully, Pak. Bully. Itu memang kemasannya itu game kekerasan sih, ya, kekerasan. Tapi open world gitu. Tapi di balik itu, ini ceritanya tentang anak sekolahan, Pak. Anak sekolahan, intinya dia nakal, tapi tiba-tiba jadi penyelamat, ya. Jadi seorang tokoh di sekolahnya itu, penyelamat di sekolahnya, menyelamatkan sekolahnya. Itu sih, Pak. Yeah. Nah, di dalam game itu ada banyak fitur lain seperti kelas. Dia tiap jam itu ada jam kelasnya, Pak. Jadi di situ ada belajar bahasa Inggris, ada bengkel, seni, fotografi, banyak di situ. Sebenarnya itu merupakan fitur di mana kita selain main game nih, fokus konsen menyelesaikan misi, tapi kami juga belajar di situ. Ada belajar bahasa Inggris, gitu, Pak. Nah, itu yang disebut dengan hal semacam ini tadi bisa dikembangkan juga. Nah, ternyata itu sudah terwujud ya. Sudah terwujud apa yang digagas tahun 2000 berapa itu, tahun 2005 tentang kecerdasan. Itu yang namanya kecerdasan majemuk ya. Kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasannya itu bukan hanya kecerdasan bahasa, tetapi juga kecerdasan-kecerdasan yang lain. Nah, ini ide yang menarik. Kalau Anda ingin ikut PKM, yaitu Pekan Kreativitas Mahasiswa yang dikompetisikan nasional, idenya harus sampai di sini. Kalau Anda hanya ikut dari program studi bahasa Indonesia, mau ikut, tahu PKM ya, mestinya Anda berorientasi ke sana loh ya. Kalau Anda bisa lolos PKM,
satu grup, saya sarankan Anda untuk tidak usah skripsi lagi.